Halo semuanya, salam sejahtera untuk kalian semua. Selamat datang di channel Mod ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita dari part sebelumnya. Tak usah berlama-lama, ayo kita langsung masuk ke ceritanya. Scene memperlihatkan kejadian setelah Sayu membantai seluruh murid perguruan itu. Tangan Mas Rehan sedang memegang sebuah kaki yang telah hancur dan terputus. Lalu di atas tumpukan mayat mereka menengok ke bawah tebing. Ternyata di bawah sana ada lebih banyak mayat yang berserakan. Di antara tumpukan mayat itu ada seseorang yang masih hidup. Ternyata dia adalah pemimpin murid yang kakinya diputuskan oleh Sayu. Apakah kamu mengatakan kepadaku untuk menyingkirkan kemarahanku? Ucap Master Han kepada pemimpin murid itu sambil memegang kakinya yang telah terputus. Hujan masih terus mengguyur. Tubuh pemimpin murid itu masih bergetar hebat. Dia masih memegangi kakinya yang telah terputus. Lalu dia menjawab perkataan Master Han bahwa 10 tahun telah berlalu. Melukai tetua Master hanya karena masalah sepele hanya akan membawa kerugian besar bagi tanah Goryeo. Mendengar perkataan itu, Master Han menjadi jengkel. Dia lalu berkata bahwa 10 tahun dari sekarang, apakah dia bisa memaafkan muridnya yang telah memutuskan kakinya itu? Ternyata mereka membiarkan dia tetap hidup dengan tubuhnya yang telah cacat dan mencoba melihat apakah dia bisa bertanggung jawab dengan ucapannya sendiri. Setelah itu, Master Han mengajak Sayu bergegas pergi ke tempat 3 tetua itu dan berhenti membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna, ucap Master Han sambil membuang potongan kaki itu. Lalu Sayu pun mengiyakan perkataan masternya dan mulai beranjak pergi meninggalkan tumpukan mayat yang berserakan di sana. Lalu Sin menunjukkan mereka yang sudah menemukan tempat para tetua itu. Ternyata di antara tebing-tebing yang curam dan menjulang tinggi, di sana ada sebuah gua. Hembusan angin menerobos masuk melewati dinding-dinding gua. Terdengar suara Master Han yang masih menasihati Sayu tentang ini dan itu. Semua ucapan itu adalah bekal bagi Sayu untuk menjalani hidup di dunia seni bela diri yang keras ini. Lalu dia melanjutkan perkataannya bahwa tempat ini adalah tempat yang tepat untuk Sayu berlatih. Setelah itu terdengar suara seperti batu besar yang longsor. Ternyata itu seperti batu segel yang terbuat dari batu besar dan sekarang menutup pintu gua itu. Orang yang bisa menggerakkan batu sebesar itu adalah bukan orang sembarangan. Akan tetapi mereka diam saja melihat pintu masuknya tertutup. Master Han pun tak merasa heran bahwa itu perbuatan 3 tetua itu yang sengaja mempermainkannya. Mengetahui bahwa mereka tersegel di gua itu, Master Han malah tersenyum dan berkata, "Ini adalah hal yang bagus bagi Sayu." Lalu dia melanjutkan bahwa jika Sayu bisa keluar dari gua dengan menghancurkan batu itu, maka Sayu akan menjadi jenderal artileri surgawi di tingkatan yang berbeda. Mengapa Master Han mengucapkan perkataan seperti itu? Itu karena pertarungan ini adalah pertarungan terakhir bagi Master Han. Lalu mereka langsung melompat menuju ke aula para tetua. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh 3 tetua itu. Mereka sedang duduk di menara batu, seakan sedang menunggu kedatangan mereka. Angin berhembus melewati dinding gua, suasana menjadi hening sesaat. Lalu ada salah satu tetua yang menyapa Master Han bahwa sudah lama tidak bertemu. Tentunya tak ada keramah tamahan di antara mereka. Sudah 10 tahun lamanya mereka tidak bertemu sejak tragedi itu. Lalu Master Han membenarkan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu, sekitar 10 tahun. Dan dia sudah menunggu datangnya hari ini, hari di mana dia mengakhiri balas dendamnya. Lalu tetua Master bertanya kepada Master Han, memastikan bahwa apakah anak itu muridnya Master Han.
Dia memuji Sayu karena memiliki tubuh yang bagus. Akan tetapi Mas Rehan malah mengajaknya ke tempat ini, seakan-akan Sayu bukanlah murid yang berharga baginya, karena dia mengajaknya mati bersama. Setelah itu Mas Rehan menjawab pertanyaannya itu bahwa dia tahu betul gua itu disebut gua pertapa dan tempat terbaik untuk berlatih. Oleh sebab itu dia akan membunuh semua para tua itu, lalu membiarkan Sayu berlatih di dalam gua itu. Lalu salah satu tetua menanggapi pernyataannya bahwa karena kesombongan Mas Rehan, muridnya tidak akan bisa keluar untuk melihat cahaya matahari lagi, karena pintu gua sudah tertutup oleh batu megalit yang besar. Butuh kekuatan besar untuk menggeser ataupun menghancurkan batu itu, karena batu itu bukanlah sembarang batu. Lalu Master Han pun mengucapkan terima kasih karena sudah mengkhawatirkan muridnya. Namun lebih baik dia mengkhawatirkan dirinya sendiri karena dirinya akan segera mati. Setelah mengucapkan itu, Master Han membuka jubahnya dan bersiap untuk bertarung. Dia sudah tidak mempunyai banyak waktu lagi dan harus segera menyelesaikan masalahnya. Terlihat bekas luka yang mengukir di sekujur tubuhnya. Bekas luka itu adalah bekas luka dari pertarungan yang bukan kaleng-kaleng. Pertarungan itu pastilah pertarungan yang sangat dahsyat. Setelah membuka jubahnya, dia berkata kepada Sayu untuk membuka matanya dengan benar dan fokus. Jangan sampai terlewat sedikit pun. Perhatikan, rasakan, dan ingat gerakanku. Otot-otot yang mengikuti gerakan tubuhku, aliran ki, bahkan kerusakan yang aku dapatkan, ucap Master Han kepada Sayu. Itu menandakan betapa pentingnya pertarungan itu untuk peningkatan kemampuan Sayu. Lalu Master Han menekankan lagi bahwa mulai dari sekarang semua yang terjadi di sini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi Sayu. Dengan mata birunya yang menyala, dia memperhatikan benar-benar ucapan masternya. Dalam benaknya dia bergumam, ini adalah pertempuran terakhir Master. Aku akan melihat saat-saat terakhirmu dengan mataku sendiri dan mengingatnya. Di sisi lain, Master Pedang Abadi telah mengangkat pedangnya. Dia juga sudah bersiap bertarung. Dia mengungkapkan bahwa mereka sudah terikat dengan takdir jahat terlalu lama. Mereka harus mengakhiri ini semua hari ini juga. Dia adalah pendekar pedang dalam tingkatan Master. Tentu saja jurusnya di luar imajinasi manusia biasa. Pedangnya melayang dengan sendirinya. Pedang itu memang sedikit usang, akan tetapi kekuatannya tak bisa dianggap remeh. Banyaknya goresan pada pedang itu menandakan bahwa pedang itu sudah mengalami ratusan kali pertarungan, bahkan lebih. Pedang itu terbang menusuk bebatuan tebing di dekat Mas Rehan, seakan sedang menyuntikkan sebuah energi. Dan boom, bebatuan tebing itu meledak ke segala arah. Akan tetapi Mas Rehan masih berdiri dengan tenang. Sepertinya serangan itu adalah untuk mengalihkan perhatian Mas Rehan supaya konsentrasinya terpecah. Dan benar saja, tak lama dari serangan itu, tiba-tiba Master Pedang sudah berada di hadapannya dan menerjang ke arah Mas Rehan dengan menghunuskan pedangnya. Tak hanya itu, ketua Master dan Dewan Penjaga juga menyerang dari sisi yang berbeda. 3 lawan 1. Pertarungan antara Master Han dan 3 tetua sekaligus. Di sana terlihat Master Han masih belum beranjak. Dia begitu tenang menghadapi situasi di mana dia tidak diuntungkan. Di sisi lain, tetua Master juga sama mengeluarkan jurusnya, yaitu Spending Large Blade Hand. Dan Dewa Penjaga juga tak mau kehilangan kesempatan. Dia mengeluarkan jurusnya Flowing Strong Round Iron Index. Serangan 3 tetua itu sangat mengerikan. Fenomena yang ditimbulkan akibat serangan itu sangatlah luar biasa. Hantaman demi hantaman mengenai tubuh Master Han. Akan tetapi dengan ki petirnya dia berusaha bertahan dari serangan itu. Dan tak lama dari itu, kekuatan Jenderal Artileri Surgawi mulai dilepaskan. Dia akan bergerak dan memulai menyerang balik. Ki petir sudah disalurkan ke ujung tangannya. Dia sepertinya akan mengeluarkan jurus. Lalu tangannya dihantamkan ke tanah dan
Boom! Hantaman itu membuat ledakan ki petir dan menciptakan gelombang ki lalu mengenai 3 tetua sekaligus. 3 tetua itu tak sempat menghindarinya karena mereka masih berada di udara. Mereka pun hanya bisa memperkecil dampak yang diterima tubuh mereka akibat dari ledakan ki petir itu. Ternyata ledakan itu memiliki radius yang betul luas. Puing-puing berbatuan masih berjatuhan dan kilatan petir biru masih menjalar di udara. Ketua Master tak menyangka bahwa kekuatan Master Hand begitu besar. Tubuhnya masih bergetar hebat. Dia pun kaget dengan perkataan Master Hand kepadanya. Dia menekankan bahwa mereka harus bertarung dengan sungguh-sungguh jika mereka tak ingin mati sia-sia. Lalu diceritakan bahwa Master Hand mempunyai tangan giok, tangan yang halus dan lembut tanpa ketidaksempurnaan. Akan tetapi orang-orang malah menyebutnya roh jahat. Tangan itu diperolehnya dengan menghilangkan seluruh emosinya. Karena itulah arti menjadi jenderal artileri surgawi. Sin memperlihatkan Master Hand yang telah memulai gerakannya. Gerakan itu barulah fondasi awal dari sebuah jurus. Akan tetapi fenomena yang ditimbulkannya sungguh di luar nalar. Angin seperti membentuk badai di sekitarnya. Bebatuan berterbangan dan ki petir menjalar di udara. Jenderal artileri surgawi, artileri Guryong. Jurus itu pun dilepaskan dan boom, boom, boom. Hanya 1 kali hempasan saja bisa menciptakan banyak sekali ledakan energi di udara. Sangat luar biasa. Orang-orang menyebut teknik jenderal artileri surgawi sama dengan teknik seni bela diri iblis. Mereka menyimpulkan seperti itu hanya karena matanya yang bercahaya dan berwarna biru. Akan tetapi berbeda anggapan bagi Pertapa. Mereka menyebutnya seni bela diri untuk membunuh. Di tanah Goryeo, seni bela diri adalah tentang mencari kepemimpinan. Itulah sebabnya seni bela diri tidak akan terlihat indah bagi mereka. Sin memperlihatkan kejadian di masa lalu, tepatnya 10 tahun yang lalu, yaitu kejadian di mana permasalahan mereka berawal. Ketika itu Master Han diserang oleh 30 pertapa yang dipimpin oleh tetua Master De Jungyu. Dia sampai terluka sangat parah. Bekas luka yang terukir di tubuhnya saat ini adalah didapatkannya dari tragedi itu. Tindakan seperti itu adalah tindakan seorang pengecut. 30 pertapa yang berada di tingkatan Master berkumpul hanya untuk mengeroyok Master Han. Lalu mereka menawarinya untuk masuk dalam kelompoknya dan menyamakan visi dan misi mereka. Akan tetapi Master Han menolaknya. Dia bilang bahwa pendirian negara baru dan penamaannya bukanlah urusannya. Tabir misteri mulai terungkap. Kenapa Master Han begitu dendam kepada mereka, sampai-sampai harus membunuh mereka semua sebelum ia mati. Semua itu adalah karena nyawa keluarganya telah direnggut oleh mereka. Istrinya dibunuh dan putrinya hilang bersama pengasuhnya entah kemana. Saat itu Master Han bersumpah jika dia selamat dari kejadian hari itu, maka di masa depan mereka semua akan mati di tangannya. Mereka pun saat itu menyayangkan pilihan Master Han yang memilih untuk melawan mereka. Lalu setelah itu Master Han mengeluarkan kekuatannya dan terjadilah ledakan energi yang begitu dahsyat. Ledakan energi itu sampai meluluh lantahkan rumah-rumah warga di sekitarnya. Diceritakan dalam pertarungan hari itu, sepertiga dari 30 pertapa itu tewas dan Master Han masih selamat. Akan tetapi dia membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa pulih dari luka fatal yang disebabkan oleh mereka. Lalu Sin memperlihatkan tebing monumen naga. Saat itulah dia pertama kali keluar dari persembunyiannya. Dia keluar karena telah mendengar kabar tentang putrinya yang berada di sebuah benua. Lalu dia pun mencoba untuk mencarinya. Akan tetapi dalam perjalanannya itu dia tahu bahwa itu tak mungkin dilakukan karena kondisinya. Dia menyadari bahwa meskipun lukanya sembuh, namun waktunya sudah tak banyak lagi.
Andaikan aku punya waktu sedikit lagi, gumam dia dalam benaknya. Apakah hanya sejauh ini sisa waktu hidupku? Dia tenggelam dalam lamunannya saat itu. Lalu dia pun memutuskan untuk kembali lagi ke Musun di provinsi Liaoni. Dalam perjalanannya kembali, dia bertemu dengan seorang anak yang bernama Sayu. Dia seumuran dengan putrinya. Akan tetapi, dia tidak dapat mengingat wajah putrinya karena ingatannya menjadi samar. Scene memperlihatkan kembali di masa sekarang, di mana para tetua berjuang keras melawan Mas Rihan. Mereka pun tak percaya diri apakah mereka bertiga bisa menang melawannya. Lalu Master Pedang Abadi mencoba menyerang, akan tetapi serangan itu dapat dihindari oleh Mas Rihan. Luar biasa, serangan Master Pedang Abadi menciptakan Ki Pedang dan menghancurkan tanah yang dilaluinya. Di sisi lain, Master Han yang telah menghindari serangan itu langsung menyerang balik dan meraih lengan Master Pedang Abadi. Dan serangan balik itu sukses memutuskan lengan kanan Master Pedang Abadi. Dia pun meronta kesakitan. Di sisi lain, dua tetua langsung menerjang ke arah Master Han. Mengetahui itu, ia langsung mengeluarkan jurusnya yang lain. Tangannya seperti membentuk meriam ki, serangan surgawi, dan boom, meriam ki itu ditembakkan ke arah mereka bertiga sekaligus dan mereka pun terpental ke belakang. Mereka bertiga kewalahan melawan seorang jenderal artileri surgawi. Mereka pun berusaha mengendalikan ki petir yang mengenai mereka. Jika tidak, energi dan darah mereka akan terkuras. Master Han pun tersenyum. Dia berkata bahwa hanya tinggal satu serangan lagi yang tersisa. Lalu dia mengeluarkan serangan terakhirnya dan terhebatnya. Menyadari itu, ketua Master langsung mengeluarkan jurusnya. Jurusnya itu adalah tangan hantu surgawi. Master Pedang juga mengeluarkan jurusnya itu. Jurusnya itu adalah pedang surgawi sambaran petir terhebat. Tak mau ketinggalan, Dewa Penjaga juga mengeluarkan jurusnya. Jurusnya adalah telapak tangan Dewa Penjaga tertinggi. Gua itu bergemuruh hebat akibat pertarungan para master itu. Ki petir itu mulai sangat intens. Para tetua sudah melompat untuk menyerang. Dalam keadaan seperti itu, dalam benak hati Master Han, ia berkata bahwa ia akan tidur abadi. Semua yang dia lakukan selama ini, dia tak pernah menyesalinya. Namun hanya satu hal yang dia sesali, yaitu meninggalkan putrinya seorang diri. Dia sudah memulainya. Jurus itu adalah ledakan surgawi. Energi Ki mulai dilepaskan. Di saat terakhirnya, dia mengucapkan permintaan maaf kepada putrinya yang bernama Song A. Dan boom, energi besar itu meledak. Sayu pun masih berdiri diam melihat pertarungan akhir itu sampai ke titik akhir. Gua itu luluh lantah akibat dari ledakan dahsyat itu. Setelah itu, Sin memperlihatkan Master Han yang sudah terbaring di hadapan Sayu. Dia sudah mencapai batasnya. Di saat-saat terakhirnya, dia bercerita tentang putrinya. Dia bilang bahwa saat putrinya menghilang, dia membawa buku panduan berpedang yang diwarisi dari ibunya. Dikatakan bahwa dia sangatlah cerdas dan kemungkinan besar dia sudah mempelajari ilmu berpedang itu. Di masa depan, jika Sayu menemukannya dan dia dalam kondisi baik, maka biarkan dia menjalani hidupnya. Dan jika dia dalam kondisi buruk, maka bantulah dia walaupun hanya sekali. Itu sudah cukup baginya, ucap Master Han kepada Sayu. Dengan sepenuh hati, Sayu mengiyakan perkataan masternya. Melihat Sayu yang tampak sedih, dia mengingatkan Sayu kembali untuk tidak pernah kehilangan senyumannya lagi. Kamu tidak perlu menjadi seperti diriku. Jadilah jenderal artileri surgawimu sendiri. Di dunia ini tidak ada yang akan mengikatmu.
Saatnya kamu mulai berjalan sendiri, ucap Master Han sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir. Sayu pun mengindahkan perkataan masternya dan tersenyum di hadapan masternya. Akan tetapi, matanya tak dapat berbohong. Kesedihannya begitu dalam. Lagi-lagi, dia kehilangan orang yang sangat berharga. Air matanya mengalir dengan sendirinya, seakan mengungkapkan bahwa matanya tak sanggup membendung kesedihannya. Part 7 pun berakhir di sini. Nantikan part selanjutnya. Dukung terus channel ini supaya bisa rutin upload untuk menghibur kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudera. See you next time. Wassalam.